kita sedang berada di makam Hadratus Syekh ya. Jadi ini kami ingin mengadu kepada Hadratus Syekh kenapa NU jadi seperti ini, jamiah yang didirikan oleh beliau menjadi seperti ini. Jadi kami ingin mengadu, kami memohon di hadapan makam Hadratus Syekh agar para pemimpin NU itu bisa menjadi contoh yang baik, didirikan oleh Hadratus Syekh dan para muassis yang lain. Jangan sampai NU itu rusak hanya karena kepentingan yang pribadi, ego pribadi. Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kisruh PBNU semakin memanas sahabat ya. Dimana kita tahu bahwa Roisam sepertinya tidak mengindahkan apa yang menjadi hasil keputusan para sepuh dan mustasar PBNU yang dilaksanakan di Tebuireng Jombang sahabat. Buat saya ini adalah merupakan presiden buruk ya bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang sepertinya para orang tua kita tidak lagi berpegang teguh pada kita Nahdlatul Ulama. Sebab salah satu sebenarnya yang paling menonjol di PBNU itu adalah soal bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai orang NU ketika para sepuh di Nahdlatul Ulama itu sudah mengeluarkan fatwanya, saya kira sebagai anak di NU maka itu harus manut. Tapi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan kelompoknya ini berbanding terbalik sahabat. Justru tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi pertemuan tersebut dan tetap membuat rapat pleno untuk memplenokan Gus Yahya Stakuf agar dipecat. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira menurut sahabat-sahabat, sesederhana inikah kira-kira persoalan yang ada di NU hari ini? Kalau saya melihatnya ini bukan soal tambang, ini bukan soal keuangan organisasi, ini juga bukan soal undangan pemateri dalam acara pengkaderan Nahdlatul Ulama yang dituduhkan kepada Gus Yahya. Dan bahkan saya berani berasumsi bahwa ini juga bukan soal Gus Yahya, tapi ada agenda besar diulakan ini semua yang boleh jadi mendompleng lewat Roisam. Ya kalau istilah sahabat-sahabat sekarang itu sudah bukan lagi Roisam tapi Rois Awam. Nah, kita tahu bahwa memang beliau ini sangat dekat dengan ormas-ormas yang selama ini membuat gaduh di bangsa kita. Saya sendiri tidak habis pikir sahabat ya, terus terang. Kita di NU selalu diajarkan untuk jangan sampai berpikir menurunkan pemimpin di semua level. Saya pernah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI, seheroik apapun konflik di kita tidak pernah menurunkan yang namanya ketua umum itu di tengah jalan. Selalu pasti ada solusi, kita dudukkan secara bersama-sama agar itu tidak terjadi. Lalu saya di Gerakan Pemuda Ansor bahkan pernah juga menjadi salah satu pimpinan cabang. Itu selalu diajarkan di setiap kaderisasi yang ada agar kita ini jangan sampai berpikir menurunkan pemimpin di tengah jalan. Karena itu adalah salah satu pola pikir dan pola gerakan dari orang-orang Khawarij. Artinya saya tidak sedang menuduh beliau-beliau ini, kelompok Kiai Miftahul Akhyar, sebagai orang yang berpaham Khawarij. Tapi kalau melihat tindak tanduknya, bayangkan kalau Mustasar PBNU bersama dengan sepuh sudah duduk bersama-sama mengeluarkan satu pernyataan dan bahkan beliau diundang tapi tidak hadir. Justru yang hadir itu adalah Gus Yahya.
Makanya saya bilang bahwa saya tidak pernah yakin dari awal sampai hari ini bahwa ini persoalannya soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena itu clear, saya kira bahwa yang pertama apa yang dilakukan oleh Roy Sam itu melanggar, dan itu sudah ditetapkan bahwa harus islah. Apalagi kalau pembicaranya soal tambang, saya kira sangat jauh, itu hanya bias-bias kecil saja. Saya curiga ada kelompok yang sedang ingin menunggangi Nahdlatul Ulama, dan pola kerjanya yang seperti ini dikacaukan dulu. Karena tidak ada alasan lain selain daripada proses penurunan ketua umum PBNU itu, baik itu Rais Am maupun ketua umum Tampizia, itu satu pintu saja, yaitu lewat MLB. Apakah itu MLB luar biasa atau MLB reguler? Kenapa ada istilah pleno? Saya mirip-mirip gerakannya Imam Besar. Imam Besar itu kan memiliki hak veto. Apapun yang dia inginkan itu yang jadi, tidak ada diskusi. Jadi hasil keputusannya yang didiskusikan, yang diteruskan. Nah, gelagatnya ini seperti ini yang mau dilakukan oleh beliau ini, Kiai Miftahul Akhyar CS. Dan itu yang sangat kita sayangkan, karena bisa dibayangkan ya, betapa orang nanti di NU ini akan saling pecat-memecat kalau ini dibiarkan. Makanya ketika orang-orang tua kita, para sepuh sudah duduk, dan didudukkan lagi di mana Nahdlatul Ulama itu pertama kali dicetuskan, yaitu di pesantren Tebu Ireng. Dan sama sekali tidak menggugah perasaannya orang-orang yang ada di barisan Kiai Miftahul Akhyar ini, atau menurut sahabat-sahabat Rois Awam. Makanya kita harus berhati-hati, terutama saya kira Nahdien kultural ya. Jangan melihat ini bahwa ini problem Gus Yahya, ini terlalu sederhana. Tapi ini adalah merupakan problem NU secara totalitas. Ketakutan terbesar saya itu tadi, ada kelompok yang ingin menunggangi ini semua. Sebab kita tahu bahwa mereka sudah mencoba melakukan gerakan berdasarkan organisasi formal mereka. Kita ingat HTI, kita ingat FPI, tapi semua gagal. Jangan-jangan dari dalam NU sendiri itu tuh sudah tergerogoti. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan besar sampai hari ini buat saya sendiri juga, apakah ini murni keinginan Kiai Miftahul Akhyar, atau ada aktor yang jauh lebih besar di belakangnya? Karena kan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ketika Nahdlatul Ulama terjadi perpecahan, terjadi kacau balau, maka cepat atau lambat NKRI juga ini akan kacau balau. Saya tidak mengatakan bahwa satu-satunya Nahdlatul Ulama yang mengamini Pancasila itu sebagai dasar negara. Tapi kalau kita tinjau dari aspek perjuangan, kemudian bagaimana proses kaderisasi yang ada, satu-satunya organisasi yang sepertinya memang mempatenkan Pancasila itu NKRI harga mati. Pancasila harga mati, itu NU. Nah, bisa dibayangkan kalau NU pra-peranda. Itu sangat berbahaya untuk Indonesia. Jadi ketika membahas PBNU, membahas Nahdlatul Ulama, tidak bisa dipisahkan sebenarnya membahas soal Indonesia. Karena itu sekali lagi saya tidak mau menyederhanakan persoalan ini bahwa ini adalah problem internal Nahdlatul Ulama saja, atau problem pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak di situ, karena ini sudah betul-betul dipaksakan secara membabi buta.
Bagi saya, kelompok Kiai Miftahul Akhyar ini tidak lagi dalam kerangka menjaga NU. Tidak dalam posisi itu, sahabat. Tapi ingin menguasai NU. Ini yang berbahaya. Sedangkan para pendiri Nahdlatul Ulama, cucu-cucunya yang ada hari ini tidak pernah berpikir demikian. Ini sangat kejam ini kalau betul-betul ini tidak bisa dikendalikan. Betul-betul NU dia bawa dari dalam kalau sudah seperti ini modelnya. Dan agendanya sangat terstruktur, tahapan demi tahapan, langkah demi langkah yang dilakukan oleh kelompok Kiai Miftahul Akhyar. Sesuatu yang sangat tidak masuk di akal ya. Orang tua kita melakukan hal seperti itu. Terus terang, saya sampai berpikir-pikir selama 1 minggu ini, baru saya lagi buat konten soal ini sebenarnya. Cuma saya berpikir-pikir, sepertinya seluruh proses kaderisasi yang selama ini saya lewati, ada hal yang memang benar-benar lepas. Doktrin bahwa kita tidak boleh menurunkan pemimpin di tengah jalan. Kalaupun diturunkan, ada mekanisme yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, yaitu melalui MLB, dan itu di semua tingkatan seperti itu. Makanya di NU atau di Badan Otonom NU tidak pernah kita mendengar itu ada orang yang diturunkan di tengah jalan, sehebat apapun konfliknya. Pasti bisa didudukkan secara bersama-sama dan mencari solusi secara bersama. Saya masih ingat dulu ketika Nusron Wahid ya menjadi ketua PBPMI, lalu berkonflik dengan Cupli, sekjennya. Tapi tetap tidak bisa ketua umum diberhentikan di tengah jalan, tetap sampai pada periodisasinya. Padahal waktu itu di arena pertarungan Muspim waktu itu di Semarang ya, kalau tidak salah, tahun berapa itu, sudah bergulir isu kudeta, tapi tidak bisa. Karena ada doktrin di kita bahwa di lingkaran Nahdlatul Ulama itu tidak boleh menurunkan pemimpin, baik dalam pemimpin kita di organisasi sendiri maupun pemimpin negara kita ini. Yang dimaksudkan itu pemimpin negara kita ini mulai dari presiden, gubernur, bupati, kepala desa. Makanya menjadi aneh kalau ada kader-kader NU itu yang selalu berpikir bagaimana menggulingkan kekuasaan. Itu sudah saya pastikan bukan kader NU yang tulen, bukan NU sejati. Sebab kita tidak pernah di kader untuk itu. Sekritik apapun kita, sekeras apapun kritikan kita pasti tidak akan pernah bicara soal penurunan. Karena bagi kader NU jelas itu pola gerakan Khawarij yang merupakan cikal bakal munculnya yang namanya radikalisme Islam di dunia. Dan itulah yang mencoba kemarin dilakukan oleh organisasi yang sudah dilarang itu, HTI, FPI di Indonesia. Bagaimana secara ekstrim menghajar terus lembaga-lembaga negara kita, termasuk pemimpin kita. Dan bukan itu saja, karena DITI juga kan sudah pernah mencoba bagaimana mau mengobok-obok Pancasila, mau merebut kekuasaan. Makanya itu yang sangat kita sayangkan, sahabat, kalau itu kemudian terjadi di Nahdlatul Ulama. Ini betul-betul cermin yang menurut saya tidak bagus dan harus saya kira diselesaikan. Tetapi yang paling penting saya membahas ini adalah agar kader-kader Nahdlatul Ulama, terutama orang-orang muda, itu memiliki sikap melihat persoalan ini. Jangan sampai menyederhanakan ini. Ini bukan soal Gus Yahya secara personal, tapi saya melihatnya memang
NU yang mau diobo-obo, NU yang mau dikuasai. Nah, kita akan melihat perkembangannya ke depan. Saya yakin sekali lagi bahwa ini bukan soal tambang, apalagi soal keuangan. Keuangan apa di NU yang mau dibicarakan? Bukan juga soal undang Gus Yahya, karena kalau itu dari dulu juga Gus Dur selalu berhubungan dengan orang-orang Israel. Kader-kader NU itu yang seperti itu sudah terlewatkan. Saya kira demikian sahabat ya. Saya mohon maaf kepada Rois Awam, kepada Kiai Miftah Wahyar dan kelompoknya ya. Bukan berarti saya menjas bahwa beliau itu adalah garis keras. Cuma saya menduga, dan boleh jadi ada orang yang di belakangnya, ada kelompok di belakangnya yang memainkan ini semua. Kelompok yang sudah kehilangan panggung dan ingin menjadikan NU sebagai panggungnya. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.